kawasan. Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan hidup, seperempat abad yang lalu diselenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lingkungan hidup yang pertama di Stockholm. Konferensi ini menyadarkan dunia tentang ancaman terhadap kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan serta menurunnya kualitas lingkungan dan ekosistem global. Konferensi juga telah menyepakati perlunya melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. 20 tahun kemudian, pada tahun 92, diselenggarakan KTT Bumi di Rio de Janeiro. KTT itu antara lain menekankan perlunya menjaga perpaduan yang serasi antara kelestarian lingkungan dengan pembangunan kependudukan, menyepakati konvensi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Konferensi juga menetapkan piagam bumi yang tertuang dalam Agenda 21. Meskipun tidak sedikit yang telah dilakukan oleh umat manusia, namun keadaan lingkungan global masih terus memburuk dan bahkan berkembang makin rumit. Hal ini bisa terjadi karena meskipun kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan mengalami kemajuan, namun dana yang tersedia belumlah memadai. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tidaklah sama untuk setiap bangsa. Bangsa-bangsa yang sedang membangun menghadapi masalah lingkungan karena kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaktahuan, serta tidak kemampuannya. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang maju menghadapi masalah lingkungan sebagai akibat dari keborosan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. Dewasa ini misalnya sekitar 1,7 miliar orang, khususnya penduduk di negara-negara yang sedang membangun, tidak memiliki persediaan air bersih yang cukup karena kurangnya dana yang tersedia. Sebaliknya, bangsa-bangsa maju di Eropa dan Amerika Utara menghadapi masalah pengendalian sumber air akibat kontaminasi, pengasaman, dan penurunan mutu air karena sikap hidup yang boros. Penyediaan air untuk permukiman dan kudari di kota-kota juga menjadi masalah seluruh dunia. Hal yang serupa terjadi pula pada lingkungan hidup di laut. Sekitar 2/3 penduduk dunia hidup di daerah sepanjang 100 km garis pantai, lebih dari 3 miliar orang. Kebutuhan pangannya tergantung pada sumber daya pantai di laut. Sayangnya, di samping menjadi media transportasi, laut juga dijadikan tempat pembuangan limbah. Pencemaran udara terjadi di kota-kota besar. Di Eropa Timur, pencemaran udara merupakan masalah yang sangat serius. Hujan asam dan pencemaran udara lintas batas menjadi salah satu masalah di negara-negara Eropa dan sebagian Amerika Utara. Masalah ini mulai timbul di beberapa negara di Asia Pasifik dan Amerika Latin. Keadaan lingkungan yang memprihatinkan inilah yang mendorong peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekarang ini memilih tema demi kehidupan di muka bumi. Tema ini tepat untuk menghadapi tantangan di bidang lingkungan yang akan makin rumit pada abad ke-21 yang akan mendatang itu. Dengan tema ini, seluruh bangsa di dunia membulatkan lagi tekadnya untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran dan kerusakan. Sebagai bangsa yang tinggi kepeduliannya terhadap lingkungan, kita selalu aktif berperan dalam masyarakat antar bangsa untuk mencari upaya memelihara kelestarian lingkungan ini. Keikutsertaan kita bukanlah sekedar untuk mengikuti kecenderungan yang kini sedang terjadi di dunia. Kepedulian kita terhadap lingkungan berakar jauh di masa silam. Sejak dahulu masyarakat kita mempunyai adat kebiasaan
yang arif lingkungan seperti adat Sasi di Maluku, Nyale di Nusa Tenggara Barat, Simpugan atau Rondong pada masyarakat Dayak Benua di Kalimantan Timur, awik-awik di Bali, talun di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan bahkan ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang memberikan amanat agar di alam kemerdekaan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam arti yang luas, ketertiban dunia bukan hanya bermakna bebasnya dunia dari konflik, peperangan, dan penindasan. Ketertiban juga berarti terwujudnya tatanan dunia yang damai dan serasi yang menjamin umat manusia dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Hal ini bisa terlaksana apabila lingkungan dunia terpelihara serta bebas dari pencemaran dan kerusakan-kerusakan. Saudara-saudara sekalian, melalui pembangunan kita memang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan daripada ekonomi kita. Tanpa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, mustahil kita dapat meningkatkan kemakmuran dan meningkatkan mutu lingkungan itu. Apalagi karena jumlah penduduk kita terus bertambah besar, walaupun kita berhasil melaksanakan program keluarga berencana. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi kita barengi dengan upaya pemerataan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Agar semuanya itu dapat berlangsung dengan lancar, diperlukan suasana yang stabil dan aman. Karena itulah pembangunan kita selalu bertumbuh pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Kita berbesar hati bahwa pembangunan kita selama ini mencapai kemajuan hampir di segala bidang kehidupan. Menjelang acara resmi dimulai, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa rahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan dan kepada para yang mulia, para duta besar, bapak-bapak pimpinan lembaga tertinggi-tinggi negara dan para